dulu Sobat Jakis, gak bisa dipungkiri format mobil yang paling disukai oleh orang Indonesia adalah mobil 7-seater. Mau keluarganya cuma bertiga, berempat atau berlima, yang dibeli pasti tetap 7-seater. Karena itu Mitsubishi nggak pakai lama, langsung meluncurkan SUV terbaru 7-seater mereka, dan mobil ini world premiere-nya di Indonesia. Jadi kita menjadi yang pertama di dunia untuk melihat mobil ini secara langsung. Iya, ini adalah Mitsubishi All New Cuda. Nah, maksudnya adalah Mitsubishi Destinator. Iya, padahal kalau dilihat itu kayak spiritual suksesor banget gitu ya ke Mitsubishi Cuda, karena bentuknya ala SUV, tapi dia 7-seater. Mesinnya turbo dan fiturnya juga mumpuni dengan ground clearance yang lebih tinggi dari Mitsubishi Pajero. Penasaran? Yes, kalian nggak salah dengar, mobil ini lebih tinggi dari Pajero. Jadi harusnya sesuai namanya, Destinator, siap membawa kalian ke semua destinasi yang ingin kalian capai. Tapi seperti apa sih SUV 7-seater terbaru dari Mitsubishi yang banyak orang bilang ini adalah X-Force long wheelbase, padahal mobilnya jauh lebih kompleks dibanding itu? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your destination. Calon mobil aku, calon mobil yang disukai oleh warga Indonesia. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia format SUV yang paling orang suka pastinya adalah 7-seater alias 3 baris alias mobil keluarga. Kenapa? Karena walaupun kita ini banyak yang keluarganya cuma bertiga kayak gua, atau misalnya keluarganya berempat atau berlima, tapi kita kan mikirnya tuh kayak, nanti pas lebaran mau pulang kampung, harus ngajak mertua, sanak cucu saudara harus muat dalam satu mobil. Alhasil, keluarga yang isinya cuma berdua, bertiga, berempat, belinya tetap 7-seater. Makanya, Mitsubishi cepat tanggap. Dan mereka tahu bahwa Mitsubishi Destinator ini adalah sebuah SUV yang sangat Indonesia banget. Dan itu nggak gua bantah ya, benar-benar cocok. Kenapa? Karena konon mobil ini itu beneran 7-seater, bukan 5+2. Jadi lega sampai ke baris ketiga, ntar kita coba masuk ke dalamnya. Tapi sekarang kita bahas dulu eksterior dari si Mitsubishi Destinator ini, mulai dari belakang seperti biasa. Banyak yang bilang, secara desain, ini merupakan X-Force 7-seater atau X-Force long wheelbase gitu ya. Tapi, gue nggak menyalahkan juga, karena memang secara design language ini masih satu tarikan garis juga dengan design language-nya X-Force. Dan memang, walaupun terlihat seperti X-Force panjang, konon Mitsubishi bilang bahwa mobil ini punya platform yang berbeda. Mesinnya pun berbeda karena mesinnya juga memakai unit kode yang sama dengan Eclipse Cross. Iya, jadi harusnya menarik banget packagingnya. Destinator sendiri ditawarkan dengan 4 varian di Indonesia. Mulai dari yang paling bawah ada GLS, kemudian yang kedua ada Exceed, yang ketiga ada Ultimate, dan varian yang tertinggi seperti ini yaitu Ultimate Premium. Yang paling lengkap kita bahas dulu di sini. Nah, warnanya juga banyak, hero color-nya ada 2. Yang pertama ada putih mutiara, yang kedua ada warna biru yang menurut kita sangat cocok di mobil ini. Tapi berhubung yang display yang Ultimate Premium adalah yang warna abu-abu, ya udah kita make this work aja. Dari atas, antena sudah shark fin, udah ada integrated roof spoiler di bagian sini dengan truk brake stop lamp yang sudah LED, aksennya monokrom, dengan kaca sudah ada defogger dan wiper juga sudah ada. Ke bagian tengah, ini memang didominasi dengan emblem Mitsubishi di bagian tengah serta emblem Destinator yang ada di bagian bawahnya di spell out cukup lebar sehingga mobilnya terkesan gagah. Dan emblem Destinator ini dia pun tidak berwarna chrome seperti kebanyakan emblem mobil, tapi berwarna matte gunmetal atau abu-abu doff ya. Ini akan lebih kelihatan kalau mobilnya warna terang seperti warna putih, membuat dia kesannya jadi semakin macho dan gagah. Ke bagian bawah, bumpernya ke bagian samping ada yang body color, tapi di bagian bawah didominasi dengan cladding hitam yang khas ala crossover, dan juga ada aksen sedikit underguard lagi-lagi berwarna gunmetal di bagian sininya. Gue juga suka beberapa detail desain di mobil ini yang buatnya terkesan futuristik dan niat gitu. Kayak contohnya di bagian tengah sini, tempat plat nomor, dia ada aksen garis-garis yang terlihat seperti konsep car. Untuk urusan safety, udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang dan ada kamera mundur yang disematkan di bagian bawah sini. Perlampuan, lampu plat nomor sudah LED putih, jadi sudah modern. Dan kita bahas mengenai taillights-nya.
Ini juga walaupun secara desain dia mirip dengan taillights-nya X-Force yang bentuknya T-shape LED bar seperti ini, tapi Mitsubishi sudah bilang juga bahwa ini tidak common part dengan X-Force. Iya, jadi benar-benar unit yang berbeda, walaupun secara desain seirama. Dia pun sudah full LED dari mulai lampu senjanya yang ke bawah ada garis-garis kayak gini, sampai ke lampu sein dan lampu rem, dan juga lampu mundur sudah LED semuanya. Jadi udah futuristik. Lanjut ke bagian side profile, kita melihat bahwa secara desain atap dia memiliki aksen floating roof sehingga pilar-pilarnya full dihitamkan seperti ini, dan juga ada aksen yang menjadi juara pada saat teasernya, karena dari DST konsep yang waktu itu sudah sempat di showcase, aksen ini tetap dipertahankan sampai ke hasil produksi massalnya seperti ini. Finishingnya juga piano black, jadi kesannya premium bagus gitu ya. Nah, termasuk kalau kita bicara soal dimensi, nah ini juga lumayan nih ya, karena dimensinya cukup gede dibandingkan X-Force. Panjangnya itu hampir 4,7 meter dengan lebar di 1,8 meteran dan juga tinggi di 1,7 meteran. Yang artinya mobil ini lebih lebar dibandingkan tinggi, yang membuatnya proporsinya enak buat dilihat di jalan gitu ya, nggak yang terlalu tall box jangkung gitu. Proporsinya bagus dan desainnya pun enak dilihat. Kemudian di bagian bawah tentunya masih ada cladding-cladding hitam dari over fender sampai ke bagian rocker panel sini, yang lagi-lagi ada aksen gunmetalnya di bagian sisi samping kanan kirinya. Yang lucu juga ini di bagian over fendernya ada aksen mirip seperti Range Rover Evoque gitu ya, jadi kesannya mewah. Nah, ke bagian atas kalian juga sudah dapat roof rail yang berwarna hitam yang beneran besi, jadi kalian bisa pakai mobil ini untuk road trip ataupun overlanding. Termasuk kalau kita lihat bagian door handle-nya, ini door handle-nya cukup simple, dia sewarna body aja, model grip type, dan juga ada akses keyless entry untuk di penumpang depannya seperti ini. Jadi keluar masuk tinggal pencet tombol yang di sininya saja. Ke bagian depan, sama, pilar depannya juga dihitamkan, jadi floating roof-nya tuh benar-benar mengambang di bagian atas. Kalian bisa bikin mobil ini jadi dual tone kalau kalian mau. Dan ke bagian spionnya, ini juga masih tradisional karena dia dimount di pilar, jadi dimount di body. Dan ini spionnya sewarna dengan body aja. Dia udah ada lampu seinnya di bagian sini, udah electric retract, auto retract, electric adjustment, dan juga ada kamera di bagian bawah sininya, karena mobil ini sudah punya kamera 360. Dan karena dia sudah punya ADAS untuk varian premium dan premium, untuk varian ultimate dan ultimate premium, tentunya di kacanya dia sudah ada blind spot warning. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Mitsubishi Destinator. Nah, pertama-tama dari peleknya, sebenarnya ini peleknya udah cukup gede gitu ya, karena dia pakai ring 18 inci, yang artinya dibanding beberapa rivalnya, sebut saja contohnya Kia Carens gitu, ini peleknya lebih besar. Peleknya sudah setara dengan Kijang Innova Zenix yang tipe Q. Jadi makanya secara body itu ini harusnya udah masuk ke kelas medium ya, dan bisa bersaing dengan mobil seperti Innova. Nah, peleknya ini desainnya seperti ini, jadi dia two-tone polish dengan model turbin 5 spoke kayak gini. Gue sih cukup suka, cocok dengan desain bodinya yang kokoh. Termasuk dia pun pakai ban Bridgestone Turanza dengan ukuran 225/55R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, safety yang standar seperti ABS, BA, traction control gitu-gitu sudah ada. Dan bahkan untuk varian Ultimate dan Ultimate Premium, dia kan sudah dapat ADAS yang mereka namakan Diamond Sense, yang artinya harusnya sudah lengkap sampai dengan adaptive cruise control, dan bahkan driving mode dari mobil ini itu juga sangat banyak. Konon ada 5. Dan sampailah kita ke bagian fascia depan dari si Mitsubishi Destinator. Ini jujur bagian favorit gua, karena walaupun dia tetap masih menyisakan design language dari X-Force, tapi ini udah dibikin lebih tegak, lebih kokoh, dan lebih tangguh gitu ya, sesuai dengan design language untuk mobil ini yang mereka sebut Gravitas X Dynamism. Jadi memang desainnya ini tuh memberikan kesan yang kokoh dan punya aura gitu di jalan, punya wibawa, namun tetap khas dengan desain Dynamic Shield Mitsubishi yang sudah sangat terkenal itu. Jadi karena dia Dynamic Shield, di sini pun masih ada aksen satin chrome yang besar ke bagian bawah sini yang membelok seperti ini. Di bagian tengah, selain logo Mitsubishi-nya yang cukup jumawa di sini, dia finishing grille-nya unik karena terlihat seperti warna gunmetal dicat gitu ya. Padahal ini tuh ada lapisan perspex-nya, jadi kayak ada mikanya gitu, memberikan seolah kesan ini seperti mobil konsep atau futuristik banget gitu ya, keren. Nah, di bagian bawah ini juga airdam-nya 2 lapis, bumpernya tetap ada aksen cladding-cladding hitam sampai ke bagian bawah sini, dan juga ada aksen gunmetal underguard di bagian sininya. Kemudian kalau kita bicara soal safety, dia pun udah ada 4 titik parking sensor lagi di bagian depan, ada kamera depan yang dimount di bagian bawah logo, dan juga ada ini
millimeter wave radar, yang karena mobil ini kan sudah punya Diamond Sense lengkap sampai adaptive cruise control juga. Perlampuan dari bagian bawah dia tetap diberi fog lamp yang sudah proyektor LED, jadi udah terang. Dan di bagian atas lagi-lagi, walaupun lampunya ini bentuknya mirip seperti X-Force, tapi ini tidak common part, jadi benar-benar berbeda karena lampunya dia lebih tegak gitu ya, lebih vertikal, lebih ada gravitasnya. DRL tetap T-shape seperti ini dengan aksen garis-garis yang di bagian bawah, dan untuk lampu senja dan lampu sein dia switchback di bagian sininya. Low beam dan high beam dia dual proyektor LED yang ada di bagian bawah sebelah sini. Dan tentunya untuk melengkapi Diamond Sense-nya juga ada kamera di bagian atas kaca depannya. Dan secara overall, desain dari si Mitsubishi Destinator ini menurut kita sudah nge-elevate desain dari X-Force menjadi lebih tangguh dan lebih kokoh lagi. Dan dengan ukurannya yang menurut kita nggak kegedean, nggak kekecilan, pas banget untuk kalian bawa sendiri juga, membuat dia nggak hanya keren untuk dilihat, tapi juga enak untuk disetir ataupun ditebengin. Daripada penasaran, langsung aja kita cek mesin dari si Mitsubishi Destinator ini. Kita buka dulu kap mesinnya. Nah, oke. Memang sudah diduga dari awal kalau ini adalah SUV bermesin turbo, iya. Tapi ternyata mesin yang dipakai ini sebenarnya basicnya adalah mesin yang sudah terbukti karena dia pakai mesin 1500 cc turbocharge berkode 4B40. Mungkin kalian ingat mesin ini juga nempel di mobil seperti Mitsubishi Eclipse Cross gitu ya. Tapi memang Mitsubishi juga bilang kalau mereka sudah melakukan tuning ulang ke mesin ini dengan beberapa tambahan part dan juga peningkatan di bagian performa. Nah, bicara soal performa, mesin ini menyemburkan tenaga sebesar 163 PS dengan torsi 250 Nm. Yang artinya tenaganya cukup gede. Dan kita pun pas coba tadi di area test drive, itu kalau soal tenaga dibandingkan dengan X-Force ini lumayan jauh ya. Jadi memang berasa tarikannya dari mesinnya gitu. Tentunya mesin ini di-made ke transmisi CVT berpenggerak roda depan, ya seperti SUV urban lainnya. Untuk urusan akselerasi dan juga konsumsi BBM, nanti kita akan tes lebih lanjut pada saat kita Medi Drive bersama dengan Mitsubishi Indonesia. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Mitsubishi Destinator. Iya, mulai dari pintunya yang tetap terasa berat dan kokoh ya, apalagi mengetahui mobil ini sudah CKD. Ini lumayan solid nih. Termasuk untuk bagian pengemudi, di karpetnya ada emboss emblem Destinator yang ini besi. Jadi oke. Nah, Sobat Indonesia, terasa duduk di baris pertama dari si Destinator alias X-Force Long Wheelbase alias penerus spiritual dari Mitsubishi Kuda. Nah, kalau kita melihat secara desain, memang ini lagi-lagi masih ada aura desain X-Force-nya di sini, tapi semua kayak di-elevate gitu ya, diberi kesan lebih premium, lebih besar dan juga lebih kokoh. Mulai dari kayak contohnya bagian dashboardnya, memang di bagian atas ini dia masih hard plastik, tapi yang di bagian depan kalian, kayak contohnya di sini sampai di bagian atas sini, ini soft touch semua. Jadi soft touch areanya itu lumayan banyak, dan aksen-aksen dashboardnya juga ada piano black sampai ke bagian silver aksen kayak gini, bikin dia terkesan lagi-lagi nuansanya tuh kayak macho gitu ya, gagah. Di bagian bawah sini tentunya udah ada glove box yang sudah soft opening dan ada card holder, sangat lucu sekali. Nah, ke bagian tengah, soal head unit ini gua nggak akan bahas terlalu banyak karena pertama-tama unitnya nggak di starter, tapi yang kedua head unit ini juga secara ukuran dia mirip-mirip sama head unit yang ada di X-Force, yaitu sekitar 12 incian. Dan dia modelnya freestanding display ke bagian speedometernya sebelah sini. Dia udah ada fitur kayak contohnya aquarium dan lain-lainnya gitu, yang lagi-lagi sama seperti di X-Force. Namun, karena kita sedang berada di varian yang paling atas, yaitu Ultimate Premium, mobil ini tentunya sudah dilengkapi dengan Yamaha Premium Sound 8 speaker, yang artinya harusnya secara sound system dia juga oke. Dan ini agak membantah sedikit statement mereka yang dulu ya, yang dimana mereka bilang X-Force itu nggak mau ada panoramik karena mungkin akan mengganggu Yamaha Premium Sound-nya. Mobil ini udah ada panoramik roof. Iya, jadi harusnya nggak akan ngaruh amat gitu. Jadi suaranya tetap enak dan kabinnya terasa lebih lega. Ke bagian bawah kita masuk ke bagian climate control-nya yang dia sudah auto climate control, punya screen tersendiri di bagian sini, dan arah semburnya pun sudah lengkap dari kepala, kaki, front, rear defogger semuanya sudah ada gitu. Ke bagian bawah lagi, ini ada dua buah USB input, satu Type A, satu Type C, dan di bagian kirinya ada 12 volt socket buat kalian colok-colok berbagai hal. Di tengah,
Ini di tengah sini ada area taruh handphone yang terlihat seperti wireless charger. Desain center konsol tengahnya memang dia modelnya seperti ala high console gitu, walaupun nggak terlalu tinggi. Namun memang di bagian kanan kirinya ini masih hard plastik semua. Tapi at least dia tetap ada ruangan penyimpanan tambahan di bagian kanan dan kiri konsol tengahnya sini ya. Jadi kalian bisa taruh handphone dan lain-lain di sana. Di tengah aksennya tetap piano black, ada engine start stop button di bagian tengah sini yang cukup lucu posisinya karena biasanya kan mobil sport yang di sini ya, mobil normal rata-rata kan di bagian kolom setir di sini tuh. Tapi ini seperti mobil sport. Nah, transmisi seperti yang gue bilang, dia pakai transmisi CVT yang straight shifter seperti ini, lagi-lagi familiar banget di lineup Mitsubishi. Di kirinya ada electric parking brake dengan auto hold, di bagian kanannya ada drive mode, yang dimana drive mode-nya ketambahan 1 karena drive mode-nya sekarang menjadi 5 dan dia punya mode tarmac. Iya. Kalau kalian tahu, brand ambassador dari Mitsubishi tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah Babang Rifat Sungkar, pereli kondang yang udah sangat berprestasi, juga turut memberikan andilnya dalam mendesain mobil ini, dan mode tarmac ini didevelop berdasarkan hal tersebut. Jadi ada kayak rally DNA-nya juga di sana. Di bagian belakang kalian dapat 2 buah cup holder dan juga ada armrest di bagian tengah yang lagi-lagi softpad empuk, dan kalau dibuka dalamnya ada console box lagi. Ke bagian joknya juga sudah full kukulit seperti ini dengan aksen perforated di bagian tengahnya. Pengaturan joknya memang untuk passenger dia masih manual, tapi untuk bagian driver, untuk varian yang ultimate premium ini yang paling atas, driver seatnya dia sudah elektrik dengan adjustment yang lengkap, mulai dari sliding, reclining, sampai seat height adjuster pun sudah ada. Jadi udah lengkap. Nah, setirnya ini seperti desain setir Mitsubishi yang baru-baru gitu ya. Dia modelnya bulat di tengah, 3 spoke, bawahnya silver, yang terinspirasi dari setirnya Mitsubishi Lancer Evolution. Kanan kirinya dia udah ada efek perforated seperti ini, dan ini sendiri setirnya bisa di-adjust tentunya. Dari tilt sampai teleskopik juga sudah ada semua. Nah, pengaturan setirnya, tombol-tombolnya juga banyak. Kayak contohnya di bagian sebelah kiri kalian dapat audio steering switch mulai dari volume, sick track, mode, back, sampai dial pad untuk kalian ubah-ubah di bagian speedometernya. Di bagian sebelah kanan, nah ini baru untuk Diamond Sense-nya. Mulai dari cruise control yang tentunya sudah adaptive cruise, sampai kamera 360, voice command, dan Bluetooth teleponi semuanya ada di bagian sini. Lampu sudah auto, wiper sudah auto, speedometer serupa dengan X-Force, hanya berbeda di bagian animation-nya aja. Ketika kalian startup dan matiin, tentu saja animation-nya adalah destinator. Tapi sisanya temanya udah serupa, jadi udah modern. Ke bagian kanan, kalian dapat softpad lagi. Di bawahnya juga ada tombol buat buka power tailgate dan naik turunin ketinggian lampu depan. Door trim dari atas sampai bawah dia full black seperti ini, terkesan gagah dan macho. Tapi di situ ada aksen softpad yang lumayan besar ya, dari bagian tempat taruh tangan sampai ke bagian yang agak depannya. Sisanya aksennya warna silver dan warna piano black. Power window dia sudah all auto untuk bagian sisi driver saja, tapi sisanya belum. Dan ke bagian bawah kalian juga dapat door pocket yang bisa kalian pakai. Dan disitu pun lagi-lagi ada premium sound by Yamaha. Untuk varian tertinggi ini siap memanjakan telinga kalian. Dan juga untuk varian premium ke atas kalian juga dapat ambient light. Ke bagian atas kalian juga bakal udah dapat grab handle sampai ke bagian driver. Jadi kalau kalian pengen nyetir sambil pegangan gini juga bisa. Termasuk mobil ini juga secara safety udah lengkap karena dia sudah punya airbag yang berlimpah, dual airbag di depan, side airbag di samping, sampai curtain airbag juga ada. Dan pastinya teknologi andalan Mitsubishi berupa AYC juga hadir di mobil ini. Oke, lanjut bahas soal baris kedua dari si Mitsubishi Destinator, mulai dari pintunya yang tetap berat sampai ke baris keduanya, dan pintunya ini terbuka hampir 90 derajat. Iya, jadi akses ke baris kedua pun terasa mudah. Oke. Sebenarnya sih serasa duduk di baris kedua dari si Destinator. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki 8 jari. Iya, jadi masih lega ya. Dan kaki pun bisa dimolosin ke kolong jok depan. Walaupun jok depan ini posisinya paling rendah, jadi kakinya bisa selonjoran. Nah, di belakang sini sama seperti di depan, dia full kukulitan dengan efek perforated di bagian tengahnya. Dan kalian pun dapat ISOFIX tethering point untuk kalian colok-colok child seat. Termasuk kalian dapat 3 buah headrest yang adjustable di bagian belakang sini. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, tetap dapat headrest. Dan dia hampir nggak ada. Jadi kaki kalian tuh tetap bisa napak dengan enak banget walaupun kalian duduk di bagian tengah sebelah sini. Tapi kalau kalian hanya berdua, tentunya
jok tengahnya ini bisa diturunin untuk jadi armrest. Nah, tinggal kalian turunin seperti ini kayak expander. Nah, kalau begini kalian dapat armrest yang full empuk karena nih full kukulitan, termasuk ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai di bagian tengah sininya. Selain itu, misalnya kalian mau makan gitu ya di baris kedua, kalian juga ada dapat picnic table 2 buah, jadi nggak tanggung-tanggung, dua-duanya dapat dikasih meja dengan tempat juga buat menaruh minuman. Ya, buat taruh roti gini juga bisa gitu ya. Ini tidak disponsori oleh Heinz. Dan di sini juga ada ada banyak sekali pocket-pocketan. Kayak contohnya di bagian bawah ada seat back pocket. Sampai di bagian atas ini buat kalian taruh handphone kalian juga bisa seat back pocket. Ini buat taruh roti. Muat. Nah, ke bagian tengah kalian juga dapat kontrol untuk AC, jadi fan speednya bisa dikontrol dari bagian sini, dan di bawahnya kalian dapat 2 buah USB charging port Type A dan Type C. Door trim dari atas sampai bawah itu lagi-lagi full hitam dengan ada soft pad tempat kalian taruh tangan, dan juga ada aksen hitam. Ambient light pun ada sampai ke baris kedua, iya, dan di bawahnya pun tetap ada door pocket dan bottle holder lagi. Termasuk walaupun di bagian belakang ini speakernya cuma di bawah, nggak ada tweeter di atas, tapi dia pakai coaxial two-way by Yamaha untuk varian premium. Makanya suaranya harusnya tetapnya bisa naik ke atas gitu ya, karena kan dia koaksial. Ke bagian atas, kalian dapat lampu yang sudah LED, lagi-lagi warnanya warm white, dan juga ada ventilasi udara alias AC di sini, serta ada grab handle di bagian atas ininya. Panoramic roof juga sampai ke baris kedua, jadi memberikan kesan kabin yang lebih lega. Akses ke baris ketiga juga cukup mudah karena di sistemnya one touch tumble ya, jadi langsung lipat, langsung dia ngeflip ke bagian depan seperti ini. Nah, oke. Baris ketiga. Wah, iya nih. Kalian bisa lihat ya. Lumayan ya. Lega gitu untuk sebuah mobil yang ukurannya segini. Nah, ini gue fold ke posisi semula. Ini ditambelin pin. Biar orang bisa lihat. Coba. Nah. Oke. Di sini kalian bisa lihat dengan posisi duduk gue masih tersisa sekitar 2,5 jarian ya. Jadi kaki gue tuh dengkulnya nggak mentok ke jok depannya, padahal ini udah posisi yang cukup recline. Termasuk di bagian baris ketiga ini, kalian juga dapat 2 buah headrest yang bisa dinaikin, yang artinya di sini kalian bisa duduk dengan lumayan santai. Apakah bisa di-recline lagi? Kita cek. Oh, udah mentok. Tapi memang posisi duduknya ini nggak yang terlalu tegak banget gitu ya, masih ada rebahnya sedikit. Dan juga kalian dapat ventilasi AC juga di bagian atas, dapat lagi-lagi lampu kabin LED yang warm white, dapat grab handle, dan di bagian sampingnya armrest yang walaupun ini plastik, tapi kalian juga dapat cup holder buat kalian taruh minuman, dan juga ada USB charger 2 buah di bagian sebelah kirinya sini, lagi-lagi satunya Type A dan satunya lagi Type C. Dan kita juga bersyukur mereka mengasih kaca ketiga ini ya, sehingga untuk baris ketiga ini walaupun pilar belakangnya gede, tapi nggak kerasa claustrophobic, tetap terasa enak di bagian sini. Oke lah, ini jatuhnya bukan 5+2, lebih ke 7-seater yang beneran gitu. Jadi kita appreciate itu. Dan by the way, kalau misalnya orang bagian tengahnya itu berbaik hati, jok tengah ini juga masih bisa di slide. Jadi misalnya pengen ngasih ruangan lebih ke orang belakang, misalnya kakinya panjang, ini tinggal didorong ke depan aja. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Destinator. Tadi kan kita udah cek kalau baris ketiganya dia lega gitu ya. Tapi apakah bagasinya juga serupa? Nah, untuk varian Ultimate Premium, di Premium ini juga udah kedapatan power tailgate. Jadi udah nggak perlu buka bagasi secara manual lagi. Di sini, pada saat jok baris ketiga dalam keadaan naik, di sini kalian masih dapat ruangan sekitar 2 jengkal. Yang artinya kalau kalian pengen taruh gym bag atau golf bag yang kecil, atau bahkan koper kabin kalian tidurin di sini, itu harusnya masih muat. Tapi kalau kalian misalnya butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris ketiga ini bisa dilipat ke depan dengan format 50-50. Jadi bisa cuma sebelah. Misalnya satunya bawa orang, satu akan lipat seperti ini. Ini jadi full completely flat sampai ke baris kedua. Yang bikin dia artinya kalau seandainya kalian lagi nggak bawa orang, bisa jadi SUV 5-seater dengan ruangan bagasi yang sangat berlimpah sekali. Tentunya masih ada open storage di bagian kanan kirinya, dan juga ada underfloor storage yang sangat berlimpah lagi. Ini kalian pengen taruh 3 pasang sepatu di sini pun masih masuk, netbook yang kecil juga masih masuk, karena memang soal ban serep dia nggak ditaruh di sini. Nah, fitur lainnya di bagian belakang sini kalian juga bisa lihat ada kayak contohnya lampu di bagian atas yang di-sharing ke baris ketiga, dan kalian masih bisa pakai
USB charger yang di bagian kiri situ untuk kalian colok-colok untuk bersihin di bagian belakang sini. Sisanya, kalian dikasih grab handle di sini, bagi yang pintunya belum power tailgate, jadi tipe premium ke bawah, maksudnya tipe ultimate ke bawah. Tapi karena ini udah premium, tutupnya tinggal pencet tombol di sini aja. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja guys, sedikit fun impression mengenai the all new Mitsubishi Destinator tahun 2025. Menurut kita, mobil itu sebenarnya cocok banget jadi spiritual suksesornya Mitsubishi Kuda. Iya, karena secara desain itu kayak kuda modern gitu ya. Dia boxy, dia 7-seater, besar, jadi bisa masuk ke kategori crossover MPV, bisa juga masuk ke kategori SUV 7-seater medium. Dan mobil ini sudah kita coba dari baris pertama, kedua, sampai ketiga, itu memberikan ruangan yang cukup banget untuk ditaruh orang dewasa. Jadi dia bukan 5+2 seperti beberapa rivalnya yang klaim 7-seater padahal belakangnya sempit. Ini 7-seater yang beneran 7-seater. Jadi sampai belakang dia cukup lega gitu ya. Jadi nice banget. Pastinya kita pengen kasih special shout-out ke Mitsubishi Indonesia yang udah izin kita untuk melasi Mitsubishi Destinator ini di Lakna Soto Jangki pada saat event peluncurannya di Spark Jakarta. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai Mitsubishi Destinator, silahkan kalian check out Instagramnya Mitsubishi Indonesia di bagian sebelah sini. Karena pasti selalu update di sana. Dan pastinya yang kalian tunggu-tunggu, harganya berapa sih? Kan kayak yang gue bilang, mobil ini kan punya 4 varian yang dijual di Indonesia. Mulai dari GLS, Exceed, Ultimate, dan yang paling atas seperti ini Ultimate Premium, yang paling lengkap. Udah punya premium sound, udah punya ADAS, udah punya electric seat, dan lain-lainnya. Harganya sendiri pada saat kita syuting memang belum di-reveal. Jadi mereka akan baru price reveal itu di Gias 2025 nanti. Yang dimana kalian pastinya sudah bisa memesan mobil ini sampai test drive juga sudah available di event Gias 2025. Jadi kalau kalian pengen lihat langsung atau pengen mencoba atau merasakannya, kalian bisa datang ke booth Mitsubishi di Gias 2025 di ICE BSD minggu depan. Seperti itu, thank you buat kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami, jangan subscribe ke channel Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Soto Jangki sebelah sini. Supaya selalu update dengan informasi terbaru dan fakta menarik seperti si Mitsubishi Destinator ini. Dan jangan lupa juga main ke website kita di www.laknas.co.id untuk berita-berita otomotif yang pasti kalian gak mau ketinggalan. Gimana menurut kalian mengenai Destinator ini? Apakah dia akan sukses Mitsubishi Kuda pada masanya? Silahkan kalian komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.